warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my mini SDM Talk. Ya, kembali lagi dengan host terkece kalian, yaitu saya Irfa Muzainah dan bintang tamu yang spesial pakai banget. Nah, di sini ada saudari Rianti dan saudari Dea. Say hi guys. Nah, guys, jadi gimana nih? Sehat kabarnya? Gimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan lah ya. Alhamdulillah banget. Nah guys, jadi podcast kali ini kita akan berbincang-bincang soal dunia human research, dari yang teoritis sampai yang kadang receh tapi penting banget loh. Nah, jadi hari ini kita punya topik yaitu ditolak gara-gara email. Seriusan? Kocak banget gak sih? Kayaknya seru banget gak sih topik kali ini guys? Seru banget. Oke, dan yap, ini bukan clickbait. Kita akan bahas tentang gimana alamat email bisa jadi faktor penentu kamu lanjut proses seleksi atau enggak. Wah, ya ini tuh kayak bener-bener topik yang bikin aku flashback gitu loh. Karena kayak aku pernah ada di posisi dimana, aduh, ini tuh kayak bingung tapi malu gitu. Parah banget. Oh my god, aku juga excited banget sih buat ngobrol ini karena ya siapa sangka gitu alamat email bisa merubah nasib kita di dunia kerja gitu. Iya, kita nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi yang pertama itu kita bakal masuk di segmen 1. Sepele tapi fatal, pentingnya email dalam rekrutmen. Nah, oke guys, kita masuk dulu. Kenapa sih alasan email itu penting banget untuk kita bisa masuk atau kita melamar di suatu perusahaan ya. Dan banyak yang mikir kalau cuman alamat email doang, yang penting mah isinya. Kan kita nggak ada yang tahu HRD itu menilai kita tuh seperti apa ya dalam proses rekrutmen dan tahap awal yang disebut preliminary screening. Nah, di tahap ini semua informasi kecil termasuk email bisa ngaruh juga ke penilaian awal ya guys. Betul banget. Nah, di pengalaman pribadi aku sendiri, kayak aku tuh bener-bener kayak ada buktinya. Kayak dulu aku tuh pas masih sekolah, aku pernah salah pakai email, dimana kayak email tuh nama aku tapi sambung sama nama binatang aku. Jadi kayak HRD itu kayak kayak HRD itu bahkan bilang di email penolakan, kayak bener banget kayak di email penolakan tuh kayak kami harap kayak kandidat tuh profesional lah gitu loh, emailnya seperti apa. Terus kayak waktu itu aku suka malu banget. Oh my god, itu benar-benar hal termalukan ya soal Bener ini. banget. Oh my god. Kalau dari dia gimana nih? Wah, ini juga relate banget sih. Aku juga gitu, waktu dulu emailku tuh alay banget gitu ya, kayak dan itu aku baru sadar setelah ada yang nanya ke aku gitu, ini seriusan gitu email kamu buat lamar kerja. Terus dia ketawa-ketawa loh. Oh my god. Sumpah itu malu banget sih. Tadi apa namanya dia apa? Dia underscore song for life gitu. Oh my god, itu dia pakai buat melamar kerja. Iya kan, jadi untung sih itu diingetin. Oh my ya. god, itu malu banget ya. Itu cerita kalian benar-benar receh banget ya. Nah, ternyata tuh branding pelamar itu krusial, terutama di era digital. Emang itu jadi bagian dari personal branding ya tentunya. Nah betul, kadang jadi kayak dari awal kita ngirim lamaran tuh kayak HRD tuh udah dapat kayak rasanya gitu loh, kayak poin pentingnya kita tuh serius atau enggak gitu pas ngelamar kerja, dan itu harus benar-benar teliti banget. Jadi kita nggak bercanda lah ya tentang gimana kita untuk buat email, apalagi alamat ya yang bakal dibaca dari HRD perusahaan tersebut. Nah guys, yang kedua kita bakal masuk ke segmen 2, cerita kocak. Nah, aku pengen penasaran nih, pengen tahu, ceritain dong waktu kalian ditolak gara-gara pakai email tadi. Coba dong spill semuanya guys. Nah jadi tuh kayak waktu itu tuh aku apply ke salah satu lowongan pekerjaan yang emang bener-bener kayak ya lumayan juga gajinya gitu loh. Terus kayak pas sebelum aku masuk kuliah aku coba-coba lah. Nah aku tuh udah niat banget kayak CV tuh udah bagus, nggak norak juga. Terus kayak tapi aku tuh ternyata aku malah pakai email yang emailnya salah. Terus parahnya itu kayak waktu itu tuh aku ngirim email tanpa body, jadi kayak cuma lampiran doang subjeknya. Terus kayak itu, terus pas itu juga aku typo banget, jadi lamaran M-nya 2 nggak 1, dan itu kayak bener-bener ditolak
Oh iya sih, Aku berarti kayak malu 2 kali gitu loh. emang Herdi tuh benar-benar sekecil apapun ya dari kata-kata itu bakal langsung ditolak, skip gitu ya. Kalau dari dia nih gimana nih, Mak? Kalau aku tuh aku pernah kirim lamar kerja tapi lupa edit body emailnya gitu. Oh, ini malah kebalik ya. Ya, aku tuh tulis saya sangat tertarik bekerja di perusahaan ini gitu ya. Terus itu nggak dibales sih. Kayak aku cuma itu bisa itu kocak sih ya, ceritanya bener-bener kayak ya seperti itu ya. Itu mungkin banyak banget ya kejadian itu yang di luar sana banyak orang yang ngalamin. Saya juga pernah ngalamin kok, dimana saya alamat email mungkin dulu pernah mungkin pas SMP atau SMA niatnya pengen cari kerja, tapi nggak tahu tuh kalau alamat email tuh harus nama panjang, malah saya pakai nama alamat email yang lucu-lucu, hal yang lain gitu. Jadinya sekarang saya bisa tahu nih dari cerita-cerita Kak Rianti sama Kak Dia ini. Nah gitu, dari LinkedIn juga bisa dibilang gitu kalau HRD itu bisa langsung nilai kamu gitu kayak Bener dari sih. email, LinkedIn dan lain-lainnya gitu. Hal sekecil itu. Iya, jadi nggak main-main lah ya intinya. Oh my god. Oke guys, yang ketiga, segmen 3, tips membuat email dan lamaran yang profesional. Nah, buat teman-teman yang di luar sana yang lagi cari kerja, lagi mau menyoba lah ya di dunia kerja. Nah, yuk kita kasih tips praktis. Dimulai dari alamat email itu gimana sih yang pertama? Nah, yang pertama itu kalian tuh harus tahu pastiin email kamu yang kalian pakai itu pokoknya kayak nama asli. Pokoknya nggak boleh yang kocok-kocok gitu lah, nggak boleh kayak anak-anakan. Terus kayak hindarin angka atau kata-kata yang emang random kayak cinta kecilmu kayak itu apaan gitu loh, kayak harus profesional lah ya. Oh iya. Terus yang kedua juga subjek email harus jelas gitu. Misalnya kayak lamaran, terus posisi yang kita lamar itu apa, terus nama lengkap kita. Jangan cuma tulis lamaran kerja doang gitu, harus lebih lengkap lagi. Iya, jadi ternyata emang semua isi email itu penting ya guys. Betul. Dari kayak body email itu harus jelas, terus kita nggak boleh singkat juga, dan tentunya dengan bahasa yang sopan dan jelas dan to the point. Dan contohnya itu mungkin dari kalimat pertama ya, itu dari yang terhormat HRD, terus selanjutnya nama perusahaannya apa, dan di bawahnya mungkin misalnya saya Fauzayana, mahasiswa dengan jurusan logistik lautan, ingin melamar posisi sebagai apa, dan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung. Nah, biasanya juga di dalam email kan juga harus banyak pelengkap ya, kayak KTP dan kakak dan yang surat-surat yang lainnya lah yang penting yang dibutuhkan benar. Nah, seperti itu sih. Nah, ada nih yang terakhir itu kayak penamaan file lampiran tuh jangan pakai file kayak CV fix banget, kayak update terakhir kayak itu bener-bener kayak oh my god. Kalian harus bener-bener kayak CV, nama kalian, terus posisi yang kalian lamar. I see. Cukup tulis kayak CV, nama lengkapnya apa, atau surat lamaran, nama kita, simple, rapi, dan profesional banget gitu. Oh, berarti dari filenya juga harus lengkap ya, iya teliti, juga. bener sih. Bener-bener. Iya, jadi kita harus belajar lah ya dari situ. Dan selanjutnya segmen 4 nih guys, data dan riset yang mendukung. Ya, menurut Kompas juga mereka menyarankan 3 bentuk email profesional, nama lengkap, nama plus inisial atau nama dengan plus angka kecil gitu. Jadi nama pelamarnya siapa @gmail.com itu lebih baik daripada yang alay-alay gitu. Nah, benar-benar kayak karena HRD itu kayak menerima puluhan bahkan ratusan gitu loh setiap edit lamaran kerja, karena jika detail sekecil apapun itu kayak bisa menentukan siapa yang bisa dibuka duluan dan siapa yang akan dibuang langsung ke arsip. Karena menurut Desware yang pernah aku baca itu pernah bilang kayak seleksi awal itu bisa jadi filter kasar berdasarkan apa ya kayak data yang kelihatan profesional atau enggak. Jadi jangan sampai niat yang kalian udah bikin itu Yang baik lah ya. jadi kayak Dianggap remeh deh oleh HRD-nya. Bener Jadi banget. mungkin kesan pertama dari awal aja udah nggak
profesional, apalagi sampai di tahap selanjutnya gitu ya. Bener banget, kayak aku bener-bener belajar banget kan ya dari pengalaman ini. Kalau bisa diulang kayak aku nggak akan bener-bener kayak kekanak-kanakan lah, kayak harus bener-bener ganti email sebelum terlambat. Iya, mungkin banyak pelajaran dari sebelumnya lah ya, kita imbal lagi. Oke guys, untuk selanjutnya segmen 5. Nah, selanjutnya refleksi dan pesan penutup nih dari Rianti dulu deh. Kalau dari aku tuh mungkin kayak kalian yang mau ngelamar kerja nih harus benar-benar teliti, kayak CV-nya apa, lampiran terus body di dalam emailnya apa, pengiriman isinya apa. Jadi benar-benar jangan sampai kalian gagal cuma gara-gara email gitu. Iya. Kayak gitu. Aku juga sih kayak email itu representasi secara digital gitu. Mau kamu pintar, mau kamu niat, mau kamu rajin, tapi kalau misalnya nggak profesional tuh sayang banget sih itu. Iya benar ya, jadi kesempatan ya, kesempatan. Jadi buat teman-teman di luar sana, yuk kita mulai belajar lagi, terus kita evaluasi lagi alamat email kalian dengan benar, dengan teliti, mulai dari body email dan isi dan pelengkap lah semuanya. Karena bisa aja misalnya tadi salah satu misalnya dari alamat email aja udah nggak benar, dan mungkin HRD bakal menolak dan menganggap hal tersebut remeh lah ya gitu. Bener banget. Mm-hmm. Jadi kayak kalian jangan malu untuk ngerubah email sebelum terlambat. Malu itu nggak dibayar loh guys, tapi kerjaan bisa bikin penghasilan kamu. Bener banget guys. Jadi itu saja episode hari ini. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lucu nih dan menarik dari yang tadi kita jelasin soal alamat email, bla 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 gimana gitu kan, bisa komen di bawah ini guys. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang, Kak Dea dan Kak Rianti. Terima kasih telah membahas ya, telah datang di podcast kita yang seru banget dan kocak abis ya, ceritanya benar-benar. Thank you guys, thank you for watching semuanya. Terima kasih. Dadah.